Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Menutup tahun 2023, itel itu melakukan gebrakan dengan menghadirkan smartphone di harga 1,5 juta, tapi membawa spesifikasi yang terbilang wah. Melalui seri mereka itel P55, di mana P-nya ini diartikan itu power. Ada tulisan 5G, yang artinya smartphone ini sudah support jaringan 5G, yang artinya juga itel P55 menjadi HP 1 jutaan pertama di Indonesia yang sudah mendukung jaringan 5G ya. Lalu untuk chipsetnya juga ini terbilang ngebut menggunakan Dimensity, MediaTek Dimensity 6080 6 nanometer 5G prosesor. Ini chipset yang sama digunakan oleh saudaranya itu Tecno Pova 5 Pro ya. Untuk kamera utamanya 50 megapiksel, sudah support 18 watt fast charging. Untuk RAM-nya ini 6 ya, dengan ada tambahan 6 GB melalui MEMS dan storage-nya 128 GB. Saya nggak tahu kedepannya apakah akan ada hadir di 256 GB. Biasa ya, kebiasaan itel itu suka seperti itu. Oke, di bagian kanan ini ada yang namanya garansi 12 bulan dan di sini diberikan free protector cover include. Oke. Di sini ada tulisan itel dan di bagian kiri ada tulisan P55 5G Smart Link Plus Power ya. Kurang lebih seperti itu. Terus di bagian bawahnya seperti ini dan di bagian atasnya itu seperti ini. Yang saya beli itu warnanya mint green ya. Dan di bagian belakang seperti biasa, ini dia penuh spesifikasi dari HP-nya. Dimana baterai 5000 mAh, terus sudah Android 13, tadi sudah fast charging 18 watt, kamera depan 8 megapiksel, terus displaynya sudah support refresh rate 90 Hz dengan luas 6,6 inch. Sensornya ini ya seperti ini, lalu resolusinya HD, sudah support 5G dan sebagainya ya. Dan ini juga pengulangan ya. Kemarin kalau kalian bisa beli dengan cepat pas masa ini akan mendapatkan gift juga, dan saya kebetulan ke bagian TWS-nya. Oke, langsung aja deh saya buka HP-nya. Ya, satu hal yang agak kesel ini pada pengiriman ya, yang dimana telat. 2 hari lalu itu statusnya sudah dikurir, tapi sampai sekarang ini sudah 2 hari itu masih dikurir. Akhirnya saya ke ekspedisinya langsung, yaitu ID Express ya. Ternyata masih di hub terakhirnya. Wah, lumayan jauh sih saya nyamperin ya. Kalau nggak ini video ini nggak tayang-tayang ya. Semoga untuk ID Express bisa lah memperbaiki dalam proses pengiriman. Oke, lanjut lagi. Ketika dibuka ini langsung terlihat ada smartphone-nya. Saya singkirkan dulu. Lalu di sini ada yang namanya kartu garansi serta yang namanya petunjuk pengguna ya. Dan diberikan yang namanya hard case. Oke, hard case-nya juga sedikit agak beda. Ini tidak terlalu transparan ya, kayak semi transparan. Di sini ada kabel data USB A to USB-C, dan di sini ada kepala charger yang dimana juga dia sudah support 18 watt ya. Bukan seperti brand lain itu yang dimana support 18 watt tapi dikasih kepala charger hanya 10 watt saja. Oke. Dan terakhir di sini ada SIM ejector. Itu dia yang kalian dapatkan dalam paket penjualan. Ini saya susun terlebih dahulu, nanti saya kembali lagi. Ya, ini dia untuk smartphone-nya, masih dibungkus plastik ya. Sama ini spesifikasinya di bagian belakang seperti ini, dan langsung aja saya buka. Ketika dibuka, oke, ini saya kletek dulu untuk stikernya biar kita lihat indahnya background mint green nih. Oke ya. Ini dia untuk warna hijaunya, benar-benar terlihat mewah untuk HP 1,5 juta ya. Dan di sini ada 2 lingkaran yang dimana untuk bumnya ini termasuk cukup tebal ya, tapi it's okay. Terus saya coba dulu untuk dipasangkan dengan ke hard case-nya. Ya, kurang lebih seperti ini. Kesan solidnya itu masih terasa ya. Karena kiri kanan frame-nya ini terasa, jadi ya feel tidak menggunakan hard case juga, ini good. Tapi ya kekurangannya ini bagian kiri dan kanan tidak terlindungi, jadi harus lebih hati-hati ya. Saya buka lagi, dan ini dia kekurangan produk-produk Trans Holding HP 1 juta dan mereka yang diberikan hard case. Kekurangannya ini, bukanya ini agak sulit ya.
Oke, ini dia. Saya kembali lagi. Di sini ada satu buah kamera, di sini ada satu buah kamera dan LED flash. Ini dia untuk kamera 50 megapikselnya. Dan untuk di sini tuh saya nggak tahu nih lensa apa ya, sekedar gimmick. Di sini ada tulisan 5G dan 50 tulisan 50 MP AI Super Cam. Ya, sorry ada motor lewat. Oke, ini saya nyalakan dulu untuk pertama kali, dan untuk layarnya ini sudah dipasangkan yang namanya screen protector ya. Good, lengkap ya. Terus untuk di bagian kanan ini sebentar saya siapin dulu ya. Di bagian kanan ini ada volume dan power, terus di bagian bawah ini ada speaker, USB-C, mikrofon, dan port jack audio. Di bagian atas ini kosong, di bagian kiri ini ada SIM tray yang dimana dia itu biasanya sih produk-produk transholding ini membawa 3 slot ya. Ya, oke, 3 slot ya, betul. Di sini ada 2 nano SIM card, sini 1 micro SD, menjadi nilai plus buat mereka yang masih menggunakan 2 SIM card dan 1 micro SD secara bersamaan. Ya, nanti saya kembali lagi, ini saya susun terlebih dahulu. Seperti ini dia untuk tampilan awal dari itel P55 ya. Ketika di swipe di sini ada beberapa aplikasi sudah terinstall kecuali dari DRM Info hingga Multitouch. Ini saya install sendiri ya. Yang sudah terinstall itu ada Spotify, Facebook, TikTok, Shopee, terus saya swipe lagi. Ya, itu aja, dan biasanya ada WPS Office juga, dan ini biasanya bisa di uninstall ya. Dan akan saya lihat juga ke pengaturan di mana untuk My Phone dia menggunakan base tampilan terbuka itel itu sendiri dengan model V13.0.0, Android 13, terus untuk RAM Fusion-nya ini sudah bertambah 4 GB ya, kalian bisa atur lagi mau yang berapa. Terus ketika saya ini lagi ya swipe, oke. Dan untuk layarnya ini perlindungannya saya nggak tahu apa, sudah menggunakan proteksi atau enggak untuk kaca layarnya, tapi sudah dipasangkan screen protector ya. Lalu ketika saya swipe dan sebentar ya, ini dia saya lagi ini, terus saya coba buka AIDA 64 ya. Di AIDA 64 ke sistem yang dimana RAM 6 GB, yang tersisa itu 3,2 GB, termasuk besar juga ya. Yang tersisa ini 50% termasuk gede juga, terus storage 128 GB, yang tersisa itu 100 GB, Bluetooth-nya versi 5.1. Ini dia tadi untuk chipsetnya ya, 6080, layarnya HD, terus ini dia untuk networknya. Dan ketika swipe lagi baterai 5000, swipe lagi Android 13, dan ini dia untuk kameranya 13 megapiksel secara default, tapi bisa menghasilkan kualitas foto 50 megapiksel dengan proses pixel binding. Ya, ini kamera depan 8 megapiksel. Oke, lalu saya coba ke yang namanya device info. Saya akan cek. Good banget, 1,5 juta sudah mendapatkan storage UFS dibanding kompetitornya ada yang masih pakai eMMC ya, itu juga harganya lebih mahal. Oke, saya swipe ke memori ya. Ini tersisa sama ya, 3,2 GB ya, seperti AIDA 64 tadi. Terus saya swipe lagi balik ke DRM Info. DRM Infonya ya, good banget, sudah security levelnya L1, tidak diberikan L3. Ini hal yang bagus. Buat pecinta film, setidaknya streaming film melalui Netflix, HBO Go, ataupun sejenisnya, setidaknya kalian bisa menikmati streaming film dalam kualitas HD ya. Oke, good banget. Terima kasih itel mau memberikan security levelnya L1, multitouch. Kalau ini 10 jari multitouch sih keren ya. Oke, ternyata sebentar, hanya 5 multitouch saja. Oke, tidak menjadi masalah ya. Itu hanya 5 multitouch saja, dan saya coba untuk sensor sidik jarinya ya. Ini termasuk kategori cukup cepat lah ya responnya. Oke, saya coba sekarang face unlock. Ya, ini juga termasuk cepat. Oke, di mana di sini dia ada fitur Dynamic Island ya, bisa kalian lihat. Oke, ini ya di pojok, bukan pojok, di layar bagian atas. Harus saya ini dulu, oke.
Oke, animasinya terlihat keren ya. Cakep aja sih kalau buat saya. Terus saya ke yang namanya kamera. AI cam video, film, terus videonya ini bisa wow, keren ya, ada 2K maksimal dan bisa merekam resolusi Full HD-nya itu 60 frame per second. Kalau kamera depannya ya hanya 10 Full HD 30 frame per second, tapi kamera belakang itu bisa Full HD 60 frame per second. Tidak ada untuk menstabilkan meminimalkan guncangan, tidak ada ya. Terus AI cam beauty portrait more. Di more-nya ini ada yang namanya ada mode pro juga. Apakah lengkap? ISO-nya ini bisa sampai 6400 untuk shutter speed-nya good juga, ini bisa sampai 30 second good, ini termasuk lengkap juga ya. HP 1,8 juta dari brand lain itu nggak ada loh, keren banget, sorry. Terus ada yang namanya tadi dual video, ini bukan menjadi fitur yang mahal lagi, dual video, keren, bisa merekam kamera depan dan kamera belakang secara bersamaan. Untuk hasil fotonya seperti ini. Oke, sebelum saya tutup sedikit, saya berikan pandangan saya ya mengenai HP ini. Nanti juga di akhir video akan saya tunjukkan untuk bermain game di HP ini, berapa game saja. Ya, ini udah fix. Ini HP paling ngebut, support 5G, dan termurah saat ini. Ya, kamu cari performa di harga 1 jutaan ini, Itel P55 menjadi pilihan yang layak untuk dibeli. Untuk harganya saat ini sih di harga 1,646 ya, ini di official store. Seriusan, di harga segini pun ya, masih tetap layak dibeli, walaupun kalian tidak akan dapat gift lagi ketika membeli HP ini. Tapi di harga segitu udah, ini fix paling layak banget untuk dibeli. Kalian nggak mementingkan yang hal lain ya, khususnya untuk software. Biasanya kan HP Itel yang 1 jutaan itu ya jangan terlalu berharap akan mendapatkan update software khususnya Android. Tapi ini sudah lebih dari cukup bagus ya, sudah terbilang kategori bagus. Ya, itu sih kalau untuk saya ya. Kalau kalian punya pendapat lain, boleh dong untuk tulis pada kolom komentar di bawah. Itu aja yang bisa saya bagikan di video ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan mohon maaf bila ada kurangan di video ini. Like jika kamu suka video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata, saya pamit. Bye. Oke, nih sebelum saya bermain game, saya tunjukkan dulu untuk skor Antutunya ini tembus di angka 423 ribuan poin. Ini angka paling tinggi untuk HP di harga 1,5 juta ya untuk saat ini. Dan langsung aja saya mulai main game Mobile Legends. Untuk game Mobile Legends sendiri, pengaturan yang terbuka itu HD mode-nya aktif, high frame rate-nya saya buat di super, dan grafiknya saya buat di ultra ya. Langsung aja saya main mode rank. Oke, ini sudah masuk menit ke 18:47 detik, di mana selama bermain saya merasakan nyaman ya. Nyaman banget main game ini, tidak ada kayak frame drop yang mengganggu. Panasnya juga di sini nggak mengganggu ya, di bagian sini itu cukup terbilang hangat aja ya, kategori hangat aja, tapi nggak mengganggu sama sekali. Ini sih keren banget nih buat kalian yang pecinta game Mobile Legends menggunakan HP ini. Nyaman lah pokoknya. Ya, selesai, habis karena minion. Ini sekitar tadi berapa ya, 20 menit ya, 1 match tadi ini. Dan asli nyaman. Nanti akan saya tunjukkan untuk FPS nya dapat berapa rata-ratanya. Sebentar.
Oke, saya keluar dulu dan kita lihat untuk FPS-nya itu view record. Seharusnya sih kerekam ya. Di ini ya seharusnya 20 menit ya. 83 ya. Sorry, 83 untuk FPS-nya. Ini sih kayaknya sih momen-momen saat tadi ya pilih hero, ngelihat skin hero-nya ya, ini hanya di sini turunnya jauh. Selebihnya sih ini termasuk stabil ya, dapat 80, ini 80-an termasuk sering ya. Bisa dilihat ini kayak sih menit digunakan sih. Kalau feeling saya sih ini menit digunakan. Ya, 20 menit. Oke, itu termasuk oke lah ya, untuk 1,5 juta bisa dapat FPS dengan angka segini termasuk oke. Dan game selanjutnya saya akan coba eFootball. Untuk game eFootball akan saya mainkan di pengaturannya seperti ini ya. Grafiknya ini high, terus frame rate-nya 60 fps. Oke, langsung aja saya mainkan gamenya. Match. Ya Tuhan, Neymar bisa-bisanya nggak gol juga. Gol Neymar. Akhirnya harus menunggu menit 76. Ya, ini sudah babak kedua, masih menit 76. Ini ada kendala sama sekali, game benar-benar lancar, grafiknya juga nggak patah-patah, termasuk smooth. Oke, ini termasuk bagus buat kalian juga yang gemar main eFootball. ITEL P55 ini bisa menjadi pilihan. Aduh. Kemana sih? Gol Modric. Oke, golnya keren banget dari jauh ya, dari luar kotak penalti. Tidak ada ampun, gol. Oke ya, sudah selesai. Ini termasuk nyaman banget buat main game. eFootball ya. Kita lihat lagi untuk ininya eFootball ya. Ini untuk rata-rata FPS-nya dapat di angka 56 FPS ya. Termasuk bagus ya, tidak ada kendala sama sekali saya mainkan. Ya, ini juga ada frame-frame turun ini ketika tadi kayak perpindahan untuk melakukan replay atau tadi corner gitu ya. Kan ada kayak tadi transisi ke hitam putih begitu ya. Ini cuma di momen ini, tapi dalam permainannya game benar-benar berjalan dengan lancar ya. Itu dia. Jadi ini untuk HP oke banget buat kalian yang senang bermain game, tapi budget minim hanya di 1,5 hingga 1,6 jutaan. Ya, terima kasih sudah menonton ya. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk support kalian terhadap channel ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye.